Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa sumber kasih, Putramu telah mengajari kami untuk berbuat yang baik dan benar. Semoga kami mewarisi roh Yesus Kristus yang senantiasa menuntun kami, mengupayakan kebahagiaan dan kesejahteraan sesama, dalam sedekah, doa, dan puasa yang kami persembahkan secara tersembunyi, secara rahasia, namun menjadi berkat bagi sesama dan semesta, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita masih membaca Injil Matius. Kali ini kita berpindah dari bab 5 ke bab 6. Ayat 1-6 dilanjutkan ayat 16-18. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat. Sebab jika demikian, kalian takkan memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sedekah, doa, dan puasa secara rahasia. Itu yang diajarkan oleh Yesus pada kita. Kalau kita bersedekah, berdoa, berpuasa, lakukan secara diam-diam, secara rahasia, dilakukan dengan tulus dan ikhlas, tidak perlu diberitakan, diumumkan, dipamerkan, maksudnya begitu, supaya orang melihat, nih loh aku sedang bersedekah, aku sedang berdoa, aku sedang berpuasa. Kalau yang seperti itu semua sudah mendapatkan upahnya di bumi ini. Yesus mengajak kita untuk melakukan dengan tanpa pamrih. Nah, itu yang penting, tanpa pamrih. Bersedekah, berdoa, berpuasa, tanpa pamrih, agar nama Bapa dimuliakan. Dan ketika memuliakan nama Bapa melalui sedekah, doa, dan puasa, tanpa dipamer-pamerkan, ora diumuk-umuk ke, ya orang Jawa bilang begitu, rasah umuk, rasah pamer. Sedekah, berdoa, berpuasa, dilakukan dengan cinta. AMDG, Amrih Mulyo Dalem Gusti, Ad Maiorem Dei Gloriam. Nah, itu bahasa Latin dan bahasa Jawa sama. AMDG, Amrih Mulyo Dalem Gusti, Ad Maiorem Dei Gloriam. Agar nama Tuhan dimuliakan, itu maksudnya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Yesus mengajak kita, para muridnya, untuk melihat lebih jauh dari sekadar pemenuhan praktek keagamaan secara lahiriah. Nah, ini tafsir atas sabda tersebut. Kita tidak boleh bersedekah, berdoa, dan berpuasa hanya untuk dilihat orang lain dan dipuji oleh mereka. Bapa melihat hati kita, dan Bapa tahu kapan kita berkorban. Bapa tahu kapan kita mendengarkannya dan berbicara kepadanya dalam doa. Bapa terus-menerus aktif di dalam sejarah kehidupan manusia dan membimbing manusia menuju kepenuhannya di dalam Yesus Kristus. Maka sama seperti Allah Bapa mengasihi umatnya dan memperhatikan mereka, demikian pula Allah Bapa kita mengasihi dan memperhatikan kita, termasuk kebutuhan-kebutuhan kita. Kita menaruh pengharapan kita pada Allah sebagai Bapa kita, bukan pada kekuatan manusia atau kekuatan diri sendiri. Harapan inilah yang sungguh menghibur kita semua. Bapa senantiasa hadir dekat dengan kita, tidak jauh. Allah Bapa yang begitu dekat, terutama dalam Yesus Kristus, mengasihi kita. Dan itu yang diserukan dalam bait pengantar Injil. Barang siapa mengasihi aku, ia akan menaati sabdaku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Bait pengantar Injil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 23. Tuhan Yesus Kristus menegaskan itu, bahwa Bapa dalam Yesus begitu dekat dengan kita, mengasihi kita. Kami akan datang, Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam persekutuan kasih akan hadir menyertai kita kalau kita sungguh mengandalkan kekuatan Bapa di dalam kehidupan kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sabda dan janji Yesus ini pasti ditepati. Aku, kami, Bapa dan aku akan datang mengasihi kamu. Kita diberi balasan atas perbuatan baik kita bukan dengan hal-hal yang akan berlalu, melainkan dengan
pahala sebagai putri putra Allah Bapa kita, dan itulah warisan hidup ilahi yang abadi sebagai anugerah kepada kita. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.